hal yang paling penting yang dikenakan oleh kaum hawa. Bukan hanya perhiasan yang terbuat dari emas, perak juga merupakan salah satu primadona yang paling banyak dikenakan. Nah, selain perhiasan, perak ternyata bisa juga digunakan untuk kerajinan tangan. Penasaran seperti apa kerajinan tangan dari perak itu? Yuk ikuti perjalanan saya, Rani, dan Saya Tuti ke kerajinan perak yang berada di Kota Gadang, Sumatera Barat. Koto Gadang, sebuah daerah di Kabupaten Agam yang sangat asri. Terletak di lembah Gunung Singgalang dan dikelilingi oleh hamparan sawah, menjadikan Koto Gadang sebuah daerah yang sangat indah. Jika berjalan-jalan ke daerah ini, maka kita akan disambut dengan suasana tentram dan suasana yang tenang. Hal ini dikarenakan masyarakatnya cenderung berada di dalam rumah untuk mengerjakan kerajinan yang sudah diwarisi sejak dari zaman penjajahan Belanda dahulu. Kerajinan perak, kerajinan yang digeluti hampir seluruh kaum bapak di daerah ini. Karena kaum ibunya lebih menekuni kerajinan menyulam. Kerajinan perak Koto Gadang sudah terkenal sampai ke negara-negara Eropa sejak tahun 1911, jauh sebelum Indonesia merdeka. Kemasyuran perak Koto Gadang tentunya bukan tanpa alasan. Ukiran yang halus dan warna yang tidak mencolok menjadi ciri khas dari kerajinan perak di sini. Sehingga membuat siapapun yang melihat dan menyentuh kerajinan ini akan langsung terpana dan terhipnotis. Dan keinginan untuk memilikinya menjadi begitu besar. Ya, kerajinan perak dan indah ini saat sekarang hanya dikerjakan oleh para sepuh di kampung ini. Para pemuda yang selanjutnya diharapkan untuk menjadi penyambung mata rantainya belum cukup tertarik untuk meneruskan estafet kelestarian kerajinan ini. Miris memang, dan jangan sampai kerajinan perak hanya ada di kota gede Yogyakarta saja. Tentunya kita berharap kerajinan Koto Gadang tetap berkilau dari masa ke masa. Halo sahabat budaya, kami sudah sampai di Nagari Koto Gadang. di Nagari yang merupakan sentranya kerajinan perak yang ada di Sumatera Barat. Dan kami akan mencari tahu seperti apa kerajinan perak yang ada di Koto Gadang. Iya, yuk daripada lama-lama ikuti perjalanan kami. Oke. Hai sahabat budaya, kami sudah berada di Silver World Leo yang berada di Koto Gadang. Nah, di sini kita bakal tanya-tanya sama Pak Irwan yang lagi kerja ya.
gimana sih cara pembuatannya, berapa lama ini dibuat dan juga nanti berapa harganya. Nah, kalau begitu kami akan cari tahu langsung dengan Pak Iwan. Pak, selamat pagi. Bisa dibantu ya? Ini kita mau tanya nih Pak tentang kerajinan Koto Gadang, kerajinan peraknya lah khususnya kan. Ini motifnya tuh emang benar-benar berbeda gitu ya Pak dari Ini memang spesifik khas daerah. spesifik deh. Namanya pun cincin Minang. Cincin Minang ya. Kita bikin 2 macam model, Mm-mm. itu yang putih dan ini yang hitam. Oh, ada juga yang hitamnya. Ini punya makna nggak Pak? Ya, itu memang udah Desainnya. khas daerah, Bu. Jadi Khas setiap daerah. lekuk-lekuknya itu ada artinya, ada maknanya kita. Oh gitu. Kalau di sini khasnya apa? Itik pulang patang ya. Itik pulang patah. Kalau ini Pak? Sama. Jadi Sama ini aja. semuanya cincin Minang tergantung motif sama desainnya. Oh gitu. Ini sengaja dihitamkan agar kesannya tuh seakan antik. Kalau nggak dihitamin, ini contohnya putih. Oh, lebih Nggak bersih kelihatan gitu motifnya. Iya 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 iya. Nah Pak, boleh tahu Pak, berapa lama proses pembuatan satu cincin ini? Wah lama Bu, karena sistem kerjanya tuh kita bikinnya tuh sistem massal model kayak gini contohnya. Jadi bikinnya tuh harus banyak, kalau satu-satu itu lama prosesnya. Itu bisa makan waktu sekitar 2 hari per biji per piece ya. Iya. Ini nih kalau kita lihat desainnya gitu Pak ya, yang paling unik tuh yang mana sih Pak? Sebetulnya dia unik semua Unik Bu, semua, tergantung ya? selera. Tergantung selera. Cuma orang banyak memakai desain kayak gini, ini lebih unik. Oh iya. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang gitu Pak, ada perkembangan motif nggak atau gimana? Gimana ya, karena motif ini memang udah bawah daerah. Bawah daerah, karena Koto Gadang ini kita ada identik dengan filigran, ini namanya filigran. Filigran banget. Oh iya. Untuk bahan baku sendiri Pak, itu kita beli dapat dari mana? di toko emas, inilah model material. Nah ini materialnya. Oh, itu bahan bertanya. Setelah ini kita lebur, baru kita bentuk, inilah patronnya. Patronnya gitu ya. Bagus sekali ya. Itu Kak, bagus ya? Bagus. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, cincin atau perhiasan perak yang mana yang paling banyak dipesan atau paling banyak disukai? Umumnya kalau banyak pesanan saat ini ya, Ya. orang justru mesen bukan cincin, tapi barang-barang etnik model kayak gini. Di Sumatera Barat kan orang hobi berburu tuh. Nah ini memang order khusus. Order Ya. khusus. Dia punya pisau, kita yang bikin desainnya. Ini sepertinya lama bikinnya ya Pak Wah ya? lama Bu. Berapa lama? Ini butuh ketenangan. Ini makan waktu sekitar 1 minggu dah. 1 minggu. Wah luar biasa Ya sekali. karena kerjanya iya. detail Bu. Satu-satu dipelintir. Inilah contohnya. Diputer-puter, dipelintir. Oh jadi memang langsung dibentuk Dibentuk satu-satu lantas disusun. baru disusun. Itu pun desainnya itu harus mengandung makna. Ini kalau di Minangkabau apa tuh ya? Itik pulang patang. Itik pulang patang. Itu ya. Iya. Pak boleh dipegang nih Pak? Ya silakan Mbak. Jadi dia yang punya pisau, kita yang bikin desain. Oh iya. Oh, bagus sekali. Urutan prosesnya itu kayak gimana sih Pak? Urutan proses maksudnya itu? Membuat kerajinan perak ini? Yang pertama kali yang dibuat itu yang seperti apa? Oh maksud prosesnya. Jadi the materialnya ini kita lebur, baru lantas dibikin pola. Bikin pola baru dibentuk. Jadi setelah panjang prosesnya Bu. jadi setelah dibuat Ini setelah dilebur, Dilebur. baru ditokok, ditarik sampai sehalus ini, baru kita bentuk satu-satu. ini tuh tempel ya Pak ya? Iya, kita tempel satu-satu, akhirnya di solder. Wah, Itu menggunakan alat atau gimana Pak? Kita di sini manual, Manual. home industry. Alatnya cuma iniannya aja. Iya iya. Berarti memang kerajinan keahlian Ini gitu ya, mutlak Pak ya? kerajinan handmade. Pak kira-kira nih Pak, harganya berapa ini Pak? Kalau ini dipesan, dia tergantung berat peraknya. Jadi kalau ini sekitar 1.750.000. Karena peraknya kan mahal Bu. Sekarang dia 1 onsnya aja udah 1.200.000 Iya. per ons. Nah nih kan Bapak ini kerja di sini sama siapa Pak? Sendiri Bu. Sendiri. Iya. Kalau dulu kita punya karyawan, ini semenjak corona, ini kan ya gimana ya, namanya musibah dunia lah ya. Pak kalau boleh tahu nih Pak, sudah berapa lama Bapak menekuni
kerajinan perak ini, Pak? Saya menggeluti sekitar tahun 86. Oh, tenang. Sudah lama juga. Lama ya. Udah lama ya. Itu gimana tuh Pak nanti regenerasinya? Bapak udah punya penerus kah atau gimana? Begitu masalahnya. Anak perempuan yang dia pun kerja Iya. kantoran, kayaknya punah dah. Oh, gitu. Jangan Sayang sampai. ya. Sayang sekali ya, Pak ya. Atau Bapak nggak mau gitu mewariskan sama siapa gitu? Gimana? Kadang orang untuk mempelajarinya kayak jenuh, Bu, karena lama sistem kerjanya. Dan generasi sekarang nih kayaknya nggak ada bakat ke situ deh. Ya kan nggak salah juga sih, itu kan tuntutan keadaan. Ini kayaknya semua desain itu Ciptaan kita unik-unik. sendiri. Ciptaan sendiri Pak. Ibu juga bisa, kalau ibu punya desain kita bikinin gitu. Oh gitu. Kalau Jadi- Bapak sih, Yang dijual di sini itu pesanan atau memang Umumnya kebanyakan orang mesen, Bu. Mesen semua ya? Ya, karena orang tahu kita kan pengrajin. kalau Bapak arah-arah desainnya atau style dari desainnya itu kemana Pak? Sebetulnya kita bebas ciptakan desain, cuman kita jangan pernah lari dari khas spesifik daerah. Oh gitu. Ya. Jadi memang ini desain-desain yang memang sudah dari dahulu gitu ya dari Pak? turun-temurun, Bu. Iya iya. Nah, Pak, kalau boleh tahu dari sebanyak ini harga yang paling kita tanya paling murah dulu ya? Iya. Yang paling murah, Yang paling murah gimana itu ya? berapa? Yang namanya perak, materialnya ini kan mahal. Iya. Paling murah paling dibikin kecil kayak anting-anting paku, agak sekitar 50 ribuan gitu. 50 ribuan. Yang pasti itu bagus ya. Eh, kan Bapak nih udah berjalan cukup lama ya dari sebelum pandemi dan juga sekarang sedang dalam masa pandemi gitu ya. Apa sih tips Bapak untuk bisa tetap bertahan di era Ya, semua udah dicoba, Bu, karena via online juga udah. Cuman online kendalanya yang namanya aksesoris. Orang pengen lihat langsung dan mereka pesen. Oh gitu. Cuman sekarang terkendala karena COVID. Ya kan, sekarang memang gimana ya? Ya kita nikmati aja apa adanya dulu lah ya. Iya. Dan Kak, bisa dilihat nih ya, Iya. Bapak ini kayaknya punya banyak sekali penghargaan nih ya. Iya, sertifikat. Dari mana aja nih Pak? Kita dulu suka pameran, Bu. Oh iya, Iya. pamerannya di Pameran tergantung diundang perindustrian dah. Kadang ke Jakarta, kemana, ke Surabaya. Wah, jadi sudah qualified nih Kak Tuti. Betul banget. Heeh. Dan di sini juga ada seperti sulaman juga, sulaman koto gadang. Iya. Nah, itu lengkap ya. Ada peraknya juga langsung. Iya ya. Pak, Bu, kalau tadi sudah nanya yang paling murah, ya. yang paling mahal nih Pak. Yang mana Pak? Kalau paling mahal kayak gitulah, kayak bikin rumah gadang, jam gadang. Cuman sekarang stoknya lagi nggak ada ini, yang ada cuman itu. Gitu. Oh iya, yang kecil ya. Iya. Padahal ada yang besarnya. Padahal gitu, Pak. sebetulnya banyak, Sebagai penjual nih Pak, ya. apa harapan Bapak ke depannya? Ya siapapun harapan pasti ingin maju lah kan. Cuman masalahnya tergantung keadaan. Cuman kendalanya di koto gadang karena kita manual home industry. Karena untuk maju itu kadang susah juga, Bu. Gitu ya. Berarti butuh juga nih anak-anak muda di sini mungkin ya Pak, Iya. yang bisa membawa ke kreativitasan untuk bisa memajukan industri atau Ya, kerajinan perak semoga. Kota Gadang ini ya. Mohon doanya, Bu. Amin. Semoga soalnya kita nggak mau nih ya kerajinan yang sudah bertahan sejak lama akhirnya Udah harus hilang begitu saja kan. Iya benar, Bu. Oke. Terima kasih ya Bapak Ya sama-sama. sudah menjawab semua pertanyaan kami, keingintahuan kami gitu ya Pak. Oke, Bu. Terima kasih banyak dan semoga kedepannya usaha dari Silverwork ini semakin maju dan kita kayaknya mau jalan-jalan lagi nih, mau Siap, cari Bu. yang indah lagi di Kota Gadang ini. Oke, Oke, Kak. terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.
Minangkabau. Seperti apa ya selamat atau kerajinan perak yang ada di Cici Silver World ini ya? Dan apa juga spesialnya ya kayak di sini ya? Yuk kita lihat langsung. Nah, sahabat budaya, kali ini kami sudah berada di Cici Silver World Special Heritage Jewelry. Tapi Ya, di sini ini perhiasannya itu yang dibuatnya memang benar-benar tradisi dari Minangkabau. tradisi. Dan kita sudah bersama dengan Bapak Iskandar, Yang merupakan pengrajin. pengrajin. Seperti apa ya Special Heritage Jewelry dari Cici Silver World ini? Langsung saja kita tanya-tanya. Ya, Oke. Pak. Ini kalau boleh tahu Bapak lagi bikin apa nih Pak? Bikin gelang Gelang. untuk pengantin. Oh, gelang pengantin. Oh, yang besar-besar itu ya, Pak? Ya, Oh, dari kecil ini awalnya berarti. ya dasarnya seperti ini. Oh ini bahan dasarnya. Bahan dasar Dari mana nih Pak dapat barang? kan hasil pendulangan pemisahan emas dengan perak tambang. Jadi diolah dan prosesnya seperti tadi ya, Pak ya. Tergantung kebutuhan. Pak, ini kan special heritage jewelry gitu Pak. Iya. Jadi benar-benar di sini tuh benar-benar yang desain-desain tradisional aja gitu Pak. Yang khususnya. Khusus tradisi. Iya. Berarti kemana itu Pak? Segmen pasarnya? Kita kebanyakan orderan para kolektor. Kolektor. Iya. Berarti kalau kolektor harganya lumayan oke. Ya, Kalau misalnya kalau ada yang pesan itu bisa ya Pak? ya, Bisa juga. ya. Berarti jualannya itu secara online atau gimana Pak? Online ada juga, melalui pameran-pameran ada juga. Iya, iya, iya. Pameran itu dilaksanakan di sini atau di luar? Ada yang di Jakarta, ada yang sampai keluar ke Eropa, kemana? Eropa Macam juga? ada. Kalau di Eropa di negara mana tuh Pak yang? Ke Belanda, ke Inggris, ke India, Cina. Jauh juga ya Pak ya. Dari semua ini Pak, dari desain tradisional itu, yang paling disukai kolektor itu yang mana Pak? Ya khusus etnik Minangkabau seluruhnya itu disukai ya, Disukai ya kolektor. kolektor. Dari desain ini mana yang paling tua Pak? Desainnya? Semuanya bawahnya Iya, gelang pasti bikinnya lama ini. Ah iya benar. seperti ini tuh gelang kurai, tapi tidak ada yang dipakai orang lagi. Ini Gelang. ya Pak? Nah ini yang kurai punya, Ini dari perak juga. enggak bukan. Dulu memang peraknya ada, yang dari perak. Ini gelang ya? Iya benar. Tapi kalau pakai baju anak daro ini baru bisa kepake Baru tapi bisa, sih. karena ini kan Iya benar. Nah, Berat ya? ini sama seperti ini nah dulunya. Nah, ini. Oh, Mana yang jadi kurai? pakainya seperti itu. Iya. Mungkin ada filosofinya nih Pak, artinya Ya gini. ini kan untuk dua begini. Gini, Ah, ini ya. bawa seperti membawa itu. Nah ini pakai kurai ini. Oh iya. Kalau agam ini kan kita kan pakainya kan bukan pakai suntiang, jadi tikulu aja. Dua dan pakai Ya. kalung dari perak juga Ya. Pak. Ya. Pak ini kan kan besar ini Pak. Ya. Ini bahan bakunya dari mana didapatkan Pak? Bahan bakunya kan dari tambang, hasil pemisahan emas, orang masak emas tuh, kadar peraknya dipisahkan. Iya. Tapi sebanyak ini memang perak semua Iya. ya Pak? Perak semua. Dan proses pembuatannya Kalau masih lama dulunya kalau yang Koto Kadang punya itu dari emas, semuanya pakai perhiasan nano itu emas semuanya. Oh iya. ya? Pak, ini kira-kira berapa lama bikin seperti ini Pak? Itu bikinnya cuma 20 harian. 20 Iya. jam. Cuma 20 harian kata Bapak. Iya. Cuma orang ini Cuma. Kalau kita yang bikin bisa lama banget. Iya. Nah, Pak, ini kan Bapak katanya kerja sendiri gitu ya. Iya. Nggak ada gitu Pak yang bakal meneruskan atau yang sudah belajar ke Bapak
yang belajar ada, tapi kan tiap kalau kerajinan sifatnya kan lain-lain orang beda pula hasilnya. Oh gitu. Ya. Jadi memang nanti dibikin sama orang lain nanti ada pula Beda. perbedaannya lagi gitu. Kadang-kadang kita sendiri pun itu, kita bikin sehari ini seperti ini, besok udah beda dengan tangan yang sama. Iya. Dari sini aja yang belajar atau ada orang dari luar juga ikut belajar Pak? Kalau yang belajar ada, yang bule-bule itu ada juga yang belajar. Bule-bule juga ikut ada, belajar. ada. Jadi ada syarat tertentu nggak Pak buat siapa gitu yang pengen menjadi pengrajin perak? Nah, kalau kita tidak terbuka siapa yang mau belajar kita ya. Terima ya Pak. Ya. Berarti Bapak juga buka kelas belajar nih. Mau Bukan ikut. kita ikut yuk. Siapa tahu nanti kita bisa bikin Iya. silver juga. Sekaligus kita kan sulaman kita bisa juga. Oh, sulaman Ya, bisa. jadi belajar siapa yang belajar bisa. Apa ada nih Pak dipadukan antara perak dengan sulaman? Ada ya, istilahnya kalau sulaman tuh sifatnya kan pewarnaan. Kalau yang perak nih ukiran. Berapa lama sih Pak rata-rata nih yang belajar di sini Pak? Ya kadang memang dia orang-orang tuh kan belajar cuma untuk dasar kita tahu. Kira-kira ini buat kami berdua nih Pak, kira-kira bisa memakan waktu berapa lama Pak kalau kami belajar bikin lukisan perak? Ya tergantung ada hobi. Hobi itu ada jiwa seninya. Nah ini itu yang utama. Kalau ada jiwa seni pasti sebentar. Tapi kalau tidak ada jiwa seninya akan bisa. Berarti lihat deh banyak banget ya sertifikat dan penghargaan yang didapatkan Cici Silver Work ini ya Pak ya. Ya. Itu dari mana aja tuh Pak? Kalau ini yang dari kementerian ada juga. Ya banyak macam ya. Itu yang ada yang kita pernah dari UNESCO Award ada juga. Ada juga ya dari UNESCO Oh, Award. Iya. dari UNESCO. Yang mana itu Pak? Yang dari Yang- UNESCO-nya? Oh, ini. Pemenang nominasi pada ajang UNESCO Award of Excellence for Handicraft 2010 berarti di Jakarta. Ya, tingkat dunia. Tingkat dunia nih Pak? Iya. Wow. Berarti ini ada Pak sekarang? Udah diambil orang. Oh dibawa buat di museum ya? Dibeli orang. Oh dibeli. Ya. Kira-kira berapa tuh Pak? Waktu itu kan masih 3 juta. Oh. Waktu itu, kalau Waktu sekarang itu. kira-kira berapa nih Pak? Sekarang ya jadi sekitar 5 jutaan. Karena kan bahan bakunya naik. Pak, boleh cerita dikit nih Pak, kriteria apa yang menjadikan kalau Big Gadang Berkat ini jadi pemenang dari nominasi pada ajang UNESCO? Ini kan kita kan membentukkan motifnya motif kalau baku itu yang bikin. Kalau baku pasang biang, nak dipangku kan akan bikin biang. Jadi dari desainnya kayaknya kan? Iya. Dari Dari arti dari desain ini sendiri ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi kita ambil desain kebanyakan dari ukiran rumah gadang. Ya. Ini berupa gelang atau apa nih? Gelang. Gelang juga. Ya. Dari mana nih inspirasi desainnya Pak? Yang kadang kalau inspirasi itu kadang kita lihat, kadang tidak bisa ditebak-tebak, kadang waktu lihat tuh ini bagus untuk ini. Oh, Kita kan merancang sendiri. Jadi inspirasi itu datang dengan Iya. sendirinya. kita nggak sendiri ketika sedang bekerja Kak Tuti. Iya. Kayak Kak Tuti lagi mengubah lagu gitu ya. Yang paling laris di sini itu apa Pak? Ya kalau yang lain kalau sebelum ke kopi itu memang khusus teknik Minangkabau. Teknik aja ya Pak ya. Malah untuk putri Indonesia ada juga yang pakai kita Oh untuk di lepas. Indonesia. Ya. Yang tahun berapa itu Pak yang kita pakai? Yang Yang dibikin tahun dari berapa sini? tuh? 3 tahun yang lewat. 3 tahun yang lalu 2017 berarti. Pak, ada nggak nih suka dukanya dalam pembuatan perak nih Pak? Ya kalau suka dukanya tentu ada pasti ada suka dukanya kita kan kadang kita permintaan banyak kita susah untuk membikinnya situ yang ada. Sebenarnya disuruh orang lain pula hasilnya itu. Iya. Kadang orang Tidak sesuai dengan permintaan Nah, gitu itu. Pak. kadang kalau di sini orang-orang kalau Jakarta tuh bilang cepat pesan kapan mau ya, jadi orang tuh udah tahu dia siapa kapan siapnya itu udah tahu dia nggak dipatok hari yang soalnya kan masa ini. Jadi kalau udah pesen ke sini pasti ngulang lagi pengen pesen lagi gitu ya Pak. Iya. Kami kan para kolektor yang di atas tuh yang biasa yang berhubungan kita tuh
brand perancang model. Pasti pengen lagi balik ke sini dan mereka udah tahu gitu ya Pak, berapa ini berapa gitu ya. Pak, tentu dari satu pengrajin dengan pengrajin lainnya itu ada yang membedakan. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang membedakan hasil kerajinan perak Bapak dengan tempat lain? Iya, kalau masalah itu tuh kan masalah kejiwaan, masalah jiwa. Ada yang jiwanya jiwa seni untuk khusus untuk untuk barang-barang lama. Ada yang modern. Nah itu ya. Berarti sesuai dengan namanya ya, Rani ya. Heritage, Iya. melestarikan heritage gitu ya Kak Tuti ya. Aduh, kita kalau udah ngeliat kayak begini ini nggak bisa sebentar. Kita pasti pengen. Itu yang kita serang bikin untuk jadi patung untuk pengantin. Itu yang dipatung. Oh iya, Itu khusus untuk pengantin ya? Ya pengantin. pengantin di Koto Kadang. Jadi untuk di istilahnya ada orang yang mau bawa pinjam atau disewa, disewakan Disewakan nanti. juga. Itu ya kita pakai untuk kadang. Oke. Terima kasih Bapak. Kayaknya kita bakal jalan-jalan lagi, mencari lagi di Koto Kadang ini ya, kerajinan-kerajinan perak yang lain. Dan tentunya punya keunikan di masing-masing. Masing-masing pengrajin punya keunikan. Ya, benar. kalau yang namanya kerajinan itu ya, ya beda. Ya, dan itu yang akan membedakan dan akan mencari penggemarnya masing-masing. Gitu kan Pak? Bersama dengan makanan itu juga, tapi dia uniknya beda-beda. Bumbu dengan bumbu yang sama. Iya. Racikan tangan yang beda juga hanya beda ya Pak. Ya. Oke, baik Rani, dari Sahabat Budaya sampai di sini dulu obrolan kita dengan Bapak Iskandar. Dan kita bakal cari lagi nih, kemana lagi kita ya Kak Tuti? Nanti kita cari ke tempat lain lagi ya. Oke. Iya, terima kasih banyak Ya, Pak. terima kasih banyak, Sama-sama, Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum. Sahabat budaya, ya, kami sekarang sudah berada di tempat yang ketiga, yaitu di Silverwork Makwan. Nah, seperti apa di tempat yang ketiga ini ya di Makwan? Kalau tadi kita sudah berada di Sebuah Silverwork yang lebih mengutamakan tradisi. Desainnya lebih tradisi ya Kak ya. Kalau sekarang kita ke tempat yang desainnya itu lebih kekinian. Seperti apa kerajinan perak yang ada di Makwan Silverwork ini? Yang katanya kekinian, yuk kita masuk. Oke. Halo sahabat budaya. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan Udah Asro. Asrul, pemilik dari Makwan Silverwork. Nah, kami juga akan tanya-tanya seperti apa sih kerajinan perak yang ada di Makwan Silverwork ini. Langsung saja kita tanya sama Bude Asrul. Nah, udah kira-kira sudah berapa lama Iya. menekuni kerajinan perak ini? Kalau perak di sini udah turun-temurun Kak. Turun-temurun. Cuman kita penerusnya aja. Oh gitu. Nah, terusnya. Dan berapa generasi itu dah? Sepengetahuan saya dari kakek Kak. Udah, Oh udah. kakek, berarti Iya. udah 3 generasi ya? Iya, 3 generasi. Berarti ini memang turun-temurun dari kakeknya Darus, ayah, dan Darus sendiri. Iya. Gitu. Iya Kak.
Berarti sangat menjanjikan ya Kak Tuti ya. Iya, sangat menjanjikan. Jadi Heeh. ada penerusnya ya. Nanti di bawah Darul juga udah ada yang akan meneruskan. Sudah dipersiapkan dari sekarang mungkin. Ya itulah Kak. Iya. Ya dia turun temurun. Kerajinan ini itu. Apakah mau nggak ngajarin orang lain selain dari keluarga kita untuk ini, untuk kerajinan perak ini? Oh bisa juga Kak. Bisa Oh, juga. ada juga. Ada juga. Dari mana Ada aja juga. tuh yang datang belajar? Ada dari mahasiswa, ada juga yang dari luar negeri, ada juga. Iya. Nah, ini kalau dilihat dari hasil kerajinannya, ini sepertinya sudah modern ya. Sudah kekinian ini modelnya. Modelnya iya ya Iya. Kak Tuti ya. Kalau perak di sini Kak, kita ibaratnya menahankan tradisi. Mempertahankan tradisi. Iya, maksudnya itu model khas Minangkabau dicampur dengan kombinasikan dengan modern gitu. Modern. Oh, gitu. Jadi sudah lebih berkembang desainnya gitu ya kan? Iya Kak. Alirannya nih kemana sebenarnya nih dah? Desain-desain yang dari sini? Aliran maksudnya? Maksudnya lebih ke ini kan saya lihat bisa ada seperti bentuk hewan gitu kan? Oh gitu. Kita Atau ada filosofinya gitu. ya udah dari generasinya gitu Kak. Oh udah dari dulu berarti sudah membuat desain seperti ini? Iya Kak. Oh gitu. Nggak ada desain khusus ya, seperti kalau paku misalnya. Ya kalau kan kita mengambil desain-desain rumah Minang. Rumah Minang. Ah gitu. Jadi Minangkabau. dipadu dengan desain Modern. Iya Kak. Lalu apa nih yang membedakan desain dari silverwork ini dengan silverwork lain gitu? Kalau kita di sini mempertahankan kualitas ya Kak. kualitas. Kualitas, ciri khas. Itu yang kita pertahankan. Oh gitu ya. Iya. Nah, kan kita tahu ya di Indonesia ini Kak Tuti ada perak Jogja, ada perak Bali, ada perak Kota Gadang gitu kan. Seandainya nih sama-sama dibawa nih perak-perak dari 3 tempat itu, apa sih yang membuat perak dari Kota Gadang itu menjadi pas orang lihat tuh ini Kota Gadang nih. Ada gitu. ciri khasnya gitu. Iya. Ciri khasnya. Kalau sepengetahuan saya Kak, itu kalau perak Bali itu yang ternama itu perak bakar dia. Kalau Jogja itu bermacam-macam kadar peraknya. Kalau di sini satu macam aja. Oh, satu macam. Kalau miripnya, kalau nggak salah itu mirip dengan Kendari, Sulawesi. Perak Kendari itu. Gitu. Kalau miripnya. Emang berapa persen itu kadar Kalau perak di Kota sini Gadang? 96-97% lah Kak. Jadi memang sebagian besar itu perak semua gitu ya? Iya, cuman yang 3 atau 4% lagi itu patri dia, sambungannya. Apa yang bisa membedakan gitu? Kalau kita lihat, ini peraknya kadarnya segini, ini peraknya segini gitu. Apa sih yang bisa buat kita tahu gitu? Yang pertama kilatnya, yang itu kalau dipakai lama-lama dia tahan gitu. Kalau perak Kota Gadang? Kalau Iya. perak yang 97% tadi? Iya. Oh gitu. Berminat Kak Tuti? Ada kayaknya dari tadi matanya ke situ mulu. Iya, mau tanya juga harganya. Mungkin harganya ada yang spesifik nih, udah Iya, tahu Kak. nih harga terendah dan harga tertingginya. Yang harga terendah dari harga ada yang 50.000 sampai ke atasnya Kak. Oh, 2000 ada. Iya. Kayaknya masih bisa tuh di saku kita ya Kak Tuti? Oh bisa. Cuman kalau yang bikin harganya mahal tuh model-model miniatur, Oh, miniatur rumah gadang, pakaian adat Kota Gadang, Itu bisa sampai berapa harganya? jutaan juga Kak. Jutaan? Iya, jutaan Puluhan juga. juta? Enggak Ada? juga Oh, jutaan. 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 Udah boleh diambil yang ini udah. Yang mana ya Kak? Ini. Kayaknya udah Ini sepertinya ada kombinasi unik sekali. Ini Kak. Iya. Ini kombinasi sulaman Kota Gadang Sulaman dengan Kota perak Kota Gadang gitu. Iya, Ini model baru. Oh, berarti ini Ya. pengembangan dari kita? Ya, Oh, lebih dikombinasikan lebih modern gitu Kak. Iya. iya. Sangat menarik sekali. Boleh tahu nggak harganya berapa ini? Kayaknya Kak Oh tertarik gitu. sekali gitu. Itu dalam 650-an Kak. 650-an Ren. Iya, siapa tahu nanti mau dipakai pas kebaya gitu ya. Bagus sekali. Itu udah kombinasi dengan khas juga dari Kota Gadang ini, ada sulaman Kota Gadang juga. Iya. Ini bisa untuk bros, bisa juga untuk leontin. Dua fungsi. Oh, dua Di- fungsi. Dibuatnya. Jadi worth it lah buat dibeli gitu Iya, ya. Kak. Nah, oke. Nah,
Udah, ini kan banyak gitu ya, kayak dari kita perempuan-perempuan tuh yang suka beli perak gitu kan. Iya kan? Nah, kadang perak itu jadi numpuk banyak di rumah. Iya kan? Yang gelangnya, kalungnya segala macam. Itu buat perawatannya kayak apa sih? Kalau di sini, kalau perawatan perak di sini Kak, dia mencuci sama soden atau sunlight cuci piring bisa. Iya. Oh gitu, dengan sabun cuci piring sama pasta gigi gitu ya? Iya, salah satunya lah. Oh, salah satunya. Nah, bukan dicampur. Bukan dicampur. Iya. Oh, gitu. Jadi nggak ada khusus ya? Enggak juga Kak. Kalau di rumah masing-masing gitu kan, Kalau kesini ya dengan ada alatnya cairan juga khususnya. gitu, cairannya. Ha-ha. Jadi berapa lama nih cincin atau perhiasan kita itu bisa, atau pajangan lah ya, Iya Kak. sebelum kita bersihkan lagi gitu? Tergantung pemakaian kita sebenarnya Kak. Kalau perak di sini, pantangannya cuman itu Kak, belerang. Belerang, belerang. Model kita mandi air panas Solok tuh, Oh iya. itu nggak boleh. Jadi apa dia nanti? Akan berubah warna dia Kak. Kadang-kadang warna hitam, kalau nggak memerah dia. Oh merah. Nah, Kalau gitu. udah kayak gitu bawa ke sini langsung. Bisa juga kalau dibersihkan di rumah bisa juga. Oh iya. Nah, satu lagi bisa juga direbus dengan asam. Asam di Iya. ada asam di rumah? Ya dibelah asam, dipanasin air kan, masukin perak itu bisa Bisa bersih. bisa bersih. Kira-kira untuk pembuatan satu kerajinan itu memakan waktu berapa lama itu dah? Kalau pembuatannya kan tergantung modelnya kan. Tergantung model juga. Iya. Kalau yang paling lama tuh model miniatur, Itu lama. model kalung koto kadang, nah itu lama buatnya. Berapa paling lama? Ada 1 bulan, ada 2 bulanan, Kak, Oh, gitu. Tapi Karena kalau memang model cincin cincin ada yang 1 hari, 2 hari, bisa hari. Itu yang maksudnya dari luar apa dari sini juga? Kalau konsumen kita ada dari luar sebenarnya, Dari Kak. luar semuanya? Iya, ada juga dari lokal. Oh, udah juga ada promosi lewat online juga ya? Bukan, kalau di sini saya bekerja sama dengan pariwisata, Kak. Oh, kerja sama dengan pariwisata. Iya, Kak. Jadi pariwisata yang mempromosikan begitu ya? Iya, Kak. Lewat pameran-pameran bisa juga ya? Kalau pameran saya belum ada ikut, Belum. Kak. Belum ada ikut. Iya. Wisata yang ada. Udah di sini kan ini kayaknya inovasi terbaru nih ya. Iya, Kak. Ada lagi nggak inovasi-inovasi lain yang sudah dilakukan Silverwood ini? Cuman desainnya tuh ya dia berubah-ubah sedikitnya, Kak. Oh, berubah-ubah sedikit. Ya, bukan perubahan banyak gitu. Iya. Ini salah satunya ya? Ya, itu yang salah satunya, Kak. Kalau yang model-model lamanya, klasiknya mau model gini, Kak. Nah, mau model gini ini klasik, model lama gitu. Nah, ini bros ya? Iya, bros, Kak. Bros. Lucu brosnya. Lucu ya. Tapi harganya ini pasti mahal. Enggak juga, Kak. Enggak juga. Enggak juga. Ini Enggak kayaknya juga. nanti bakal balik ke sini lagi gitu, Aha. besok gini. Nah, lihat aja dulu ya. Iya. Aman, Kak. Nah, udah. Iya, Ini Kak. sebenarnya jadi pertanyaan dari tadi ya. Iya, Kak. Kenapa mau meneruskan usaha ini? Kan kalau bisa dibilang ini kan usaha udah turun-temurun gitu kan. Kenapa mau? Kenapa nggak coba yang lain gitu? Sebenarnya ini pesan dari pitaruh dari orang tua gitu, gitu. Kak. Nah, gitu. Jadi memang harus dikembangkan ya Iya. supaya ini tetap lestari. Ya, lebih kurang gitu, Kak. Aduh, kayaknya nggak mau beranjak gitu ya Kak Tuti kita dari sini. Kayaknya ini kita coba bawa aja ya. Jangan dibawa. Nanti kalau itu dibawa nanti, aduh. Enggak apa-apa bawa, Kak. Nggak apa-apa bawa. Tinggal aja yang beneran. tipis-tipis nih. Kan. Iya. Itu kayaknya bakal balik lagi tuh nantinya ya. Jadi memang ini desainnya sudah modern, Rani. Nah, kalau yang model yang lebih lama lagi mau model gini, Kak. Oh iya. Model gelang nih. Iya, iya. Wah, Iya. ini lama nih ngerjainnya. Lama buatnya, Kak. Nah, harapan udah nih ke depannya apa? Eh, Sebagai pengrajin, sebagai penjual, sebagai warga Koto Gadang. ya ibaratnya kalau kedepannya usahakan lebih maju daripada yang ini, Kak. Iya, Nah, gitu. lebih maju ya. Ya lebih kurang gitu, Kak. Kalau ini nih membuatnya, Kak, kerjanya nih, ini yang satu-satu nih. Satu-satu. Satu. Iya. Ini berapa lama bikinnya ini? Itu ada yang 2 minggu, 3 mingguan satu nih, Kak. 2 minggu, 3 mingguan Rani. Iya. Kalau kita yang Satunya? bikin
satu gelang Satu itu. gelangnya kayaknya Kalau satunya kita itu. yang bikin nggak jadi-jadi. Karena mungkin ada trik khusus ya Kang, Iya, yang juga bakat dia udah ya. Iya Kak. Kalau yang desain yang sesudah itu mau model gini kira-kira Kak. Oh, yang Nah, lebih kecil ya. Yang lebih kecil bukan desainnya beda. Oh, bisa. Misalnya beda. Desainnya beda Kak. Aduh, jadi ngiler lah kalau di sini. Jangan lihat lama-lama ya Kang. Jangan lama-lama makanya. Kita juga kayaknya mau bilang makasih sama Uda. Iya, karena udah sama-sama Kak. mengizinkan kita ngobrak pabrik ini di Nggak apa-apa, Tanah aman aja Kak. Iya. Dan Kak Tuti, Iya, semoga juga nanti bisnisnya Silva Work Mark One-nya baju terus ya udah ya. Amin aja. Oke sahabat budaya, kayaknya kami masih banyak yang mau kami pilih-pilih sama Rani juga mau borong yang ada di sini. iya siapa tahu nanti ada yang bisa kita bawa pulang ya kan Kak Tuti ya. Oke, kalau gitu tetap ikut kita ya, pilih-pilih siapa apa sih yang bagus di sini. Yuk. Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan Elemen Reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Kami sudah berada di kantor Wali Nagari Koto Gadang dan kami sudah bersama dengan Bapak Budi Zulfikar AMD selaku Wali Nagari Koto Gadang. Dan tentunya kita juga akan kupas-kupas ya bagaimana dengan sejarah juga perkembangan tentang kerajinan perak ini. Ya Rani? Oke, langsung aja. Udah ada bapaknya di sini. Udah ada bapaknya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Nah,
Kami ingin tahu nih Pak, sejarah perkembangan dari kerajinan perak Koto Gadang ini Pak. Sejarahnya dulu deh Pak. Terima kasih, selamat siang, selamat datang di Koto Gadang. Ya, terima kasih. Kalau sekelumit tentang sejarah, artinya bagaimana kita menggali kembali tentang historis, khususnya kerajinan perak Koto Gadang yang diawali mungkin semenjak tanggal 15 Februari tahun 1911. Itu digagas dan dirintis oleh Bunda almarhum Rohana Kudus yang sampai saat ini sudah dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Beliau secara kreasi dan kreatif bersama rekan-rekan ibu-ibu waktu itu yang awal mulanya menggagas, kemudian sampai dengan tahun 1913 menurut sejarah itu juga dikembangkan beberapa seni yang menjadi kreasi di ibu-ibu waktu itu, kemudian juga ada bapaknya. Mungkin awal secara tradisi pada waktu itu juga dikembangkanlah seni, mungkin inovasi saat ini dikatakan dengan peralatan-peralatan tradisi yang ada pada saat itu. Nah, seperti itu. Sejarah awalnya gitu ya Pak. Nah, perkembangannya dari zaman dahulu gitu Pak sampai sekarang ini itu seberapa besar perkembangannya? Oke. Kalau ibarat perkembangan ibarat gelombang. Dari Koto Gadang zaman ke zaman ada dinamika dan retorika dalam kerajinan itu. Artinya kenapa kita bilang pengrajin? Mungkin sejarahnya dulu orang itu pada rajin-rajin semua, bukan pemalas. Jadi kita melihat perkembangan itu sampai dengan tahun 1980 itu sangat baik dan bagus sekali. Namun kita melihat di sini dengan tidak berbahasa bersaing, bagaimana para pengrajin perak itu lebih dinamis mengembangkan unit usahanya, karena unit usaha kerajinan perak itu juga berkembang di mana-mana, seperti ada di Jogja, ada di Bali, di Kendari, dan di Toraja. Nah, tentu bentuk kegiatan itu sangat positif sekali dalam usaha ekonomi masyarakat di periode tahun itu. Kemudian juga sangat menopang perekonomian negari khususnya secara umumnya, dan keluarga dan para UKM mungkin, dan juga ada home industri di sini. Kemudian juga ditampung dan difasilitasi oleh ada satu unit kerajinan atau souvenir center, Yayasan Kerajinan Hamistia, yang awalnya juga digagas oleh Rohana Kudus bersama ibu-ibu pada waktu itu. Nah, dari perkembangan itu Pak, tentunya ada hal-hal yang jadi kendala gitu kan Pak? Ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan itu kan. Ya. Jadi apakah ada solusi gitu dari pemerintah daerah lah kan, ya, untuk menanggulangi atau menyelesaikan masalah itu Pak? Ya. Mungkin humaniora ini begini, ada halangan, ada tantangan, ada ancaman, ada gangguan. Mungkin kalau kita mengarah kepada unit kerajinan usaha perak ini, memang itu ada dilema, permasalahan dan halangan. Jadi secara struktural, secara pemerintahan, tentu ada bentuk analisa yang harus kita lakukan. Ada peluang, ada kesempatan, dan ada solusi apa yang harus kita berikan terhadap dinamisasi kerajinan perak di Koto Gadang. Secara pemerintahan kita di Nagari, khususnya secara lokal, itu bersama perhimpunan, organisasi dan lembaga yang formal ataupun non formal, menggerakkan baik yang ada di lokal Koto Gadang ataupun di rantau. Artinya semua pihak, anak nagari yang ada di Koto Gadang dan di rantau itu peduli bagaimana mengembangkan, meningkatkan produktivitas produk-produk kerajinan ini. Di sini ini kan tentunya di Katuan Nagari ini tentu punya catatan ya, berapa banyak gitu kan Kak pengrajin yang masih ada di, yang masih aktif, yang masih aktif di Koto Gadang.
Terakhir dalam masa pandemi COVID ini, kita selalu melakukan pendekatan karena persoalan ini harus diatasi dengan usaha. Database pengrajin perak secara keseluruhan itu berjumlah lebih kurang 232 orang. Di Kota Gadang aja? Di Nagari Kota Gadang. Oh, iya. Jadi kita di Kota Gadang itu ada jorongnya 3. Nah, jorong Kota Gadang kita berada di sini di pusat nagari, kemudian ada jorong Gantiang, jorong Subarang Tigo Jorong. Jadi semua masyarakat yang bisa dan mampu berkreasi dalam unit usaha kerajinan perak juga tersebar. Ada di jorong Gantiang, di jorong Kota Gadang, dan di jorong Subarang Tigo Jorong, lebih kurang 232 itu di lapangan di nagari. Anak-anak nagari yang masih melaksanakan kegiatan kerajinan ini. Oh gitu. Pak, kira-kira apa yang membuat kerajinan perak ini dari tahun ke tahun itu mungkin dibilang tahun sekarang agak meredup gitu Pak? Ya. Kenapa? Ya, kalau itu mungkin ada kemungkinan bahasanya. Yang pertama, konsep dari kerajinan perak Kota Gadang itu adalah berwawasan ke pelestarian. Jadi di Kota Gadang itu orang lebih cenderung mempertahankan bentuk desain kerajinan untuk tradisi, seperti aksesoris untuk pesta, untuk marapulai, untuk nadaro. Jadi dapat saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa ke lapangan melihat di unit usaha kegiatan, di workshopnya. Itu kalau aksesoris untuk perempuan saja, itu kalau jenis kalung itu ada 10 macam kalung. Kemudian kalau gelang sebelah kanan itu ada 7 macam. Begitu juga dengan gelang di sebelah kiri juga ada 7 macam. Ada 5 macam jenis cincin. Nah, jadi nanti kalau satu orang ibu memakai aksesoris dari perak itu, semua tubuhnya tertutup perak semua. Nah, seperti itu. Jadi kalau bagi kita kelemahan-kelemahan itu tentu yang pertama belum ada bentuk wadah secara formal yang sifatnya bisa melakukan terobosan manuver, bisa berintegrasi keluar dan ke dalam. Jadi di sini banyak menunggu. Nah, tentu itu menjadi beban kita selaku pemerintahan. Nah, artinya secara pemerintahan di nagari, kita wali nagari bersama lembaga-lembaga organisasi terkait perhimpunan selalu melakukan koordinasi, selalu melakukan bagaimana solusi terbaik sehingga yang pertama perak ini tidak hilang begitu saja. Ada nilai pelestarian dan pengembangannya. Nah, sehingga keluar orang tetap mengenal Kota Gadang itu terkenal dengan kerajinan peraknya. Oke. Pak, sepertinya kayak tadi Bapak ceritakan kalungnya ada 10 jenis, gelangnya ada 7 macam gitu ya Pak. Nah, ada nggak sih Pak, ini sahabat budaya juga siapa tahu nanti ada yang jalan-jalan ke Kota Gadang gitu dan pengen coba kalung yang 7 tingkat itu 10 tingkat seperti apa, 7 tingkat seperti apa gitu kan galangnya. Ada nggak tempat yang bisa memfasilitasi kita untuk mencoba memakai kalung dan gelang-gelang itu Pak? Kita juga mungkin itu media promosi. Sebenarnya itu sudah kita gagas semenjak tahun 2005. Cuma ada dilema waktu itu, ada bencana tahun 2007. Tahun 2005 dulu kita sudah deklarasikan anak nagari Kota Gadang. Ada unsur Mama, alim ulama, jadi pandai, unsur Ganduang, mendeklarasikan Kota Gadang itu menuju pelestarian kawasan pusaka. Jadi kalau jenis aksesoris tadi itu sampai saat ini ada di Yayasan Kerajinan Damai Setia. Nah, jadi bisa kita coba di situ Pak? Kita bisa coba di situ. Nanti ibu-ibu juga saya kasih peraturan harus memakai. Mungkin ini juga media untuk sarana atau bidang pariwisata. Nah, kita juga mungkin sama-sama mendengar di daerah lain
ada yang masuk ke daerah itu dia memakai tradisi dan pakaian adat dan iya, budaya itu. Nah itu sebuah potensi yang dimiliki oleh Koto Gadang. Nah pada tahun ini kita juga sudah menggagas berdirinya ada Sanggar Pesona Budaya. Jadi tidak saja mengenai perak, juga ada jenis-jenis pakaian. Nah, jadi itu bisa dikolaborasikan. Artinya pakaian khas Koto Gadang, pakaian adat Koto Gadang itu dipakai dengan aksesorisnya. Iya. Nah, mungkin itu juga, menarik minat wisatawan juga itu Pak, karena kapan lagi kita bisa coba ya kan Kak Tuti kan? Gimana rasanya pakai kalung yang sangat wah dengan segala perhiasan gitu ya kan? Iya Pak, satu lagi nih Pak. Kalau kerajinan perak itu ada yang klasik, ada yang modern. Nah, ada nggak Pak inovasi terbaru nih untuk mengembangkan kerajinan perak ini ke depannya Pak? Nah, oke. Itu zaman sekarang zaman inovatif ya, inovasi. Sekarang kita sedang memberdayakan kegiatan pemberdayaan perempuan. Nah, banyak inovasi yang kita kembangkan di situ. Banyak kita lihat selama ini aksesoris itu hanya dipakai seperti gelang, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Koto Gadang itu juga terkenal dengan aneka sulamannya. Sulaman Sugi, Kapal Same, Terawang. Jadi beberapa waktu lalu ini juga jadi inovasi bagi Nagari Koto Gadang di Kabupaten Agam. Kita mencoba bikin sulaman perak. Nah, ini lain dari yang lain nih Bu. Nah nanti mungkin untuk produksi dan produk pertama yang akan keluar, perdananya kita akan pakaikan untuk ibu-ibu. Memang ibu-ibu harus didulukan nggak Tuti? Selalu jadi nomor Dan satu. inovasi yang terbaru ini kita tunggu ya Leni. Khusus untuk ibu-ibu ya kan? Karena surga itu terletak di bawah kaki ibu-ibu. Untuk di bawah kaki ibu maksudnya Pak, jangan ibu-ibu. Kalau banyak ibu-ibu beli Bu. Nah Pak, satu lagi terakhir nih. Ya. Apa harapan Bapak ke depannya untuk kerajinan Koto Gadang ini? Terima kasih. Tentu harapan kita yang pertama ini kegiatan kerajinan perak ini dapat berkembang dengan baik, tidak habis, dapat bersaing kualitas dan kuantitas. Masyarakat akan hidup ekonominya dengan unit kegiatan ini, karena filosofinya nenek moyang itu dulu menggagas adanya kerajinan ini untuk anak cucunya. Jadi kita integrasikan apa itu pelestarian yang telah kita deklarasikan. Tentu pelestarian itu harus ada peningkatan dan pengembangannya. Pengembangan itu bisa mengangkat derajat ekonomi pengrajin itu sendiri, mengangkat derajat ekonomi keluarganya, nagari sendiri, kemudian begitu juga daerah di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Karena juga ada wacana dalam jangka pendek ini, kalau tidak habis ditelan COVID, kita juga akan adakan museum rekod. Museum rekod. Museum rekod tentang kerajinan perak. Itu mungkin ada 1111 aksesoris dari kerajinan perak khas Koto Gadang. Sukses Pak ya buat acaranya Pak. Semoga kita juga nanti diundang ya Kak Tuti ya. Kita juga pengen lihat kayak apa tuh 105 ya Pak. 1111. 1111 maaf Pak. Karena banyak banget gitu Kak. Jadi semoga kita diundang dan juga semoga acaranya sukses ya Pak ya. Semoga corona ini segera berlalu. Dan kita tunggu inovasi terbaru dari kerajinan peraknya juga Terima Pak. kasih. Iya. Kalau gitu kita nih tadi udah jalan-jalan lihat kerajinan perak ya Pak ya. Dan kayaknya kita bakal jalan-jalan lagi nih melihat keindahan alam lagi nih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Dan kami pamit, terima kasih atas informasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sahabat budaya. Wah Rani, ya Kak Tuti, Koto Gadang itu luar biasa sekali. Luar biasa Kak Tuti, luar biasa indah dan luar biasa lah pokoknya. Selain Koto Gadang ini terkenal dengan sentra produksi kerajinan peraknya, ternyata di sini juga ada tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi, yaitu
Great Wall Kota Gadang. Wah, di sini benar-benar indah pemandangannya Kak Tuti, walaupun ya sedikit mempertanyakan stamina kita dalam mendaki jenjang ini. Waduh, dan ini tempatnya di latar belakangi oleh Ngarai Sian. Wah, memang benar-benar indah ya, indah sekali. Oke, dan tempatnya Rani, kita sudah puas-puas tadi keliling-keliling. Sudah lihat kerajinan peraknya juga. Udah puas juga mengeluarkan keringat kita hari ini. Oke, kalau begitu kita pamit dulu buat sahabat budaya semua. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya selanjutnya dari Energi Tinggi. Dan Rani, saya Tuti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.